wabarakatuh. Nama saya Kenarsati Nugroho Siwi, kelas 3B dari SDN Pekayan 10 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman menggantikan tahtanya untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sejak kecil, Nabi Sulaiman dikenal sebagai orang yang pintar dan cakap. Dan ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karunia-Nya adalah bisa merajai binatang dan makhluk gaib seperti jin dan setan. Setelah Nabi Sulaiman menunaikan haji dan membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Dan di sana Nabi Sulaiman bertemu dengan burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah ada di dekat sini? Karena tempat ini sangat kering dan tandus." Dan salah satu dari burung hudhud pun menjawab, "Aku tidak melihat sama sekali air di sini, tetapi aku melihat sebuah kerajaan yang besar dan megah di negeri Sabah. Dan kerajaan itu dikuasai oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Tetapi aku melihat rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala, melainkan matahari." Setelah mendengar berita dari burung hudhud, Nabi Sulaiman meminta pertolongan kepada burung hudhud untuk mengirimkan surat ke negeri Sabah kepada Ratu Balqis. Akhirnya surat itu datang. Ratu Balqis membaca surat itu yang entah dari siapa. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini aku Sulaiman. Janganlah engkau bersombong diri dan mengira engkau lebih tinggi daripadaku. Datanglah ke istanaku untuk berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil para penasehatnya untuk membaca surat itu. Setelah membaca surat itu, salah satu dari para penasehatnya mengatakan, "Sepertinya orang ini ingin kita semua berperang ya Ratu Balqis." Karena tidak mau gegabah, Ratu Balqis memberikan sebuah hadiah yang merupakan emas dan berlian yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman, yang ia pikir akan diterima. Akan tetapi Nabi Sulaiman menolak semua hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis harus memikirkan ide lain untuk bisa melindungi kerajaan dan rakyatnya. Akhirnya ia memanggil para penasehatnya sekali lagi. "Aku akan pergi ke istana Nabi Sulaiman dan menghadap diri. Siapa yang lebih berkuasa di sini?" kata Ratu Balqis. Akhirnya burung hudhud mendengar semua perkataan yang dikatakan Ratu Balqis kepada penasehatnya. Dan burung hudhud terbang kembali ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia mengatakan semua perkataan yang dikatakan oleh Ratu Balqis. "Aku mendengar semua perkataan yang dikatakan oleh Ratu Balqis, dan ia akan datang ke istana ini. Bagaimana yang harus kita lakukan, Tuanku?" kata burung hudhud. "Jangan khawatir, aku mempunyai ide yang sangat bagus," kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil para jinnya untuk menolong Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman
Tanya, siapakah yang sanggup membawa singgasana milik Ratu Balkis ke istana ini sebelum mereka semua datang? Dan salah satu dari jin yang bernama Ifrit pun berkata, dan ia juga bisa dibilang sebagai jin yang sangat pintar. Aku sanggup membawa singgasana itu ke sini sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu, kata jin Ifrit. Akhirnya para jin itu membawa singgasana milik Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa jam kemudian mereka datang. Ratu Balkis terkagum-kagum oleh megah dan besarnya istana milik Nabi Sulaiman. Tetapi di balik semua kemewahan dan besarnya istana milik Nabi Sulaiman ada sedikit kecurigaan. Dan ada singgasana yang sangat mirip dengan tahta milik Ratu Balkis. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta Ratu Balkis untuk duduk di singgasana yang sudah disediakan. Ratu Balkis berbicara di dalam hati. Bagaimana singgasana ini mirip yang dengan aku miliki di istanaku, kata Ratu Balkis. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, apakah ini singgasanamu? Ratu Balkis terkejut karena singgasana itu berubah menjadi tahta milik Ratu Balkis. Padahal ia yakin sekali bahwa tahta itu masih ada di istananya sebelum mereka datang. Dan Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis untuk masuk ke dalam ruangan di dalam istana Nabi Sulaiman. Ratu Balkis langsung menyingkap pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam yang sangat-sangat besar. Nabi Sulaiman mengatakan, janganlah engkau khawatir. Yang kau lewati itu hanya kaca-kaca putih yang ditaruh di dinding dan lantai di ruangan ini, kata Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tersipu malu dan menyadari kelemahan dirinya sendiri. Oh Tuhanku, kata Ratu Balkis, aku telah melalaikan nikmat dan karuniamu dan menzolimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Begitulah cerita pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, wanita yang mempunyai harta yang berlimpah tetapi menyembah matahari. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.